Assalamualaikum Sobat Islam. Masih seputar 30 dukun santet yang membuat Kang Ujang Bustami kewalahan setelah pada duel pertama Kang Ujang tumbang dan harus digotong oleh kru ketika kala itu duel di lokasi berair. Dan pada duel kedua tantangan 30 dukun santet biadab, kembali Kang Ujang belum bisa menuntaskan perlawanan para dukun licik dan masih menyisakan sebagian dukun yang menyerang secara gabungan pada waktu itu. Lalu kini Kang Ujang Bustami bersiap kembali untuk menuntaskan 30 dukun santet dan akan meminta petunjuk dari Nyi Roro Kidul. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari simak videonya sampai selesai. Masih berlanjut pertarungan dengan 30 dukun santet kali ini. Setelah Kang Ujang menyampaikan bahwa belum tuntasnya keberadaan 30 dukun santet yang menyerang 2 kali dan belum dituntaskan. Seperti banyak kita tahu, Kang Ujang Bustami harus tumbang pada pertemuan pertama dan masih menyisakan sebagian dukun pada duel untuk kedua kalinya, sehingga Kang Ujang tarik mundur untuk keamanan dirinya kala itu. Dan kini Kang Ujang Bustami mencoba mencari petunjuk untuk mengalahkan 30 dukun santet biadab yang masih tersisa dan bertekad akan menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Datang ke seorang praktisi kali ini, Kang Ujang coba menanyakan kegiatannya dalam berdakwah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memberantas dunia perdukunan yang keluar dari syariat agama. Dalam waktu itu, Kang Ujang mendatangi seorang praktisi spiritual yang berada di daerah Ciberem Kuningan untuk mencoba mencari cara dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Dan Kang Ujang coba berbincang-bincang dengan seorang praktisi wanita yang bisa berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul untuk menghajar 30 dukun santet yang masih tersisa. Menurut Kang Ujang, dalam duel kala itu Kang Ujang belum menuntaskan karena kelelahan dan menarik mundur ketika duel di gunung pada waktu itu. Dalam perbincangan dengan Ibu Lilis, seorang praktisi yang sudah berkecimpung di dunia praktisi selama 10 tahun tersebut, Kang Ujang menanyakan banyak hal terkait kegiatan yang biasa beliau lakukan selama ini. Dan yang menarik perhatian bahwa Mamah Lilis yang menyukai warna hijau ini bisa mendatangkan Bunda Ratu Kidul yang seringkali masuk ke dalam tubuhnya secara goib dan berinteraksi dengan Bunda Ratu Kidul. Dan kali ini Kang Ujang menanyakan bahwa Kang Ujang belum selesai untuk mengalahkan 30 dukun kuat yang belum tumbang secara tuntas setelah duel 2 kali dengan dukun tersebut. Lalu kemudian Mamah Lilis mencoba memanggil Bunda Roro Kidul untuk bertanya terkait kegiatan dakwahnya. Menurut Kang Ujang bahwa beliau saat kemarin tarung dengan 30 dukun santet hingga akhirnya kewalahan dan belum selesai untuk menyadarkan 30 dukun tersebut dalam pertanyaan kepada Bunda Ratu Kidul yang masuk ke dalam tubuh Mamah Lilis. Menurut Bunda Ratu Kidul bahwa kegiatan Kang Ujang sangat baik dalam siar dan juga memberantas dukun santet dan sejenisnya. Dan Kang Ujang menanyakan kiranya bacaan apa yang harus dibaca agar kuat kepada Bunda Ratu Kidul. Dan rupanya Asmaul Husna bacaan yang diberi oleh Bunda Ratu Kidul untuk Kang Ujang Bustami baca agar diberi kekuatan dan keselamatan dalam dakwah yang dilakukannya. Lalu kemudian Bunda Ratu Kidul meninggalkan tubuh Mamah Lilis dan kemudian Mamah Lilis kembali tersadar seperti sedia kala. Itulah bincang-bincang Kang Ujang Bustami dengan Mamah Lilis, seorang spiritualis wanita yang bisa mendatangkan Bunda Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Pesan Kang Ujang untuk semua adalah yang baik adalah orang yang bisa menolong dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain karena semua syariat dan hakikat hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik adalah orang yang bisa menolong orang dan bisa memberi manfaat untuk orang lain karena semua syariat dan hakikat hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Kang Ujang tidak ada orang yang kuat dan tidak ada orang yang hebat karena orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan orang yang hebat adalah orang yang mampu menolong orang yang lemah karena kuat dan hebat hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlepas dari itu semua bukan hal yang harus dipermasalahkan. Yang terpenting bagi kita adalah mengambil hikmah kebaikan dan bisa mengamalkan syiar yang beliau sampaikan. Yang jelas apa yang Kang Ujang Bustami lakukan dengan syiarnya dalam membasmi dukun santet dan yang lainnya telah membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkuman ulasan kami terkait pembahasan seputar bantuan dari Mamah Lilis sebagai orang yang bisa mendatangkan Bunda Ratu Kidul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.